ini gerakan non-violence ya. Hati-hati setiap gerak-gerik kita. Dan Israel ini kan hanya membutuhkan sedikit aja gerakan ceroboh kita agar dia menembak. Seperti itu terjadi di Mavi Marmara misalnya kan. Iya. Tahun genosida Israel terhadap Palestina. Sekitar 67.000 warga Palestina tewas dan sampai hari ini tidak ada penyelesaian yang berarti. Bahkan seluruh bantuan dari seluruh negara pun tidak bisa masuk ke dalam kota Gaza. Dan saat ini di podcast Bikin Terang, saya bersama dengan saya Diandra. Kita akan membahas ya, Mas, hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang aktivis kemanusiaan yang kemarin ikut perjalanan di Global Sumut Flotilla nih, Mas Gai. Ini saya baru pertama kali ketemu nih, cuma lihat di mukanya di sosmed. Biasanya saya live di program-program lain saja. Ya. Ternyata wajahnya di media sosial dengan wajah lihat langsung tuh sama aja. Sama aja. Sini sudah ada Mas Muhammad Hussein, biasanya dipanggilnya Mas Hussein Gaza dikenalnya. Karena lama di Gaza ya, iya. Tapi tidak lahir di sana katanya. Nah, kita tanya aja langsung. Halo, assalamualaikum Mas Hussein, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan kemarin nih, Mas? Ya, seru, melelahkan, namun sangat menginspirasi. Alhamdulillah, dengan segala dinamikanya, dengan segala risikonya dan tantangannya, namun seperti yang kita saksikan bersama, sebagian ditangkap, sebagian berhasil melepaskan diri dari intercept. Oke. Bang Hussein, sebelum kita bahas tentang perjalanan Aban ke sana, kenapa sekarang mulai banyak, hampir semua negara melakukan perjalanan menuju ke Gaza untuk memberikan bantuan, meskipun sebenarnya banyak orang juga bilang ini nggak akan bisa masuk ke Gaza, tapi tetap dilakukan dengan berbagai macam resiko. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini? Ya, kalau dalam konteks ini kita membahas lebih detail tentang Global Sumut Flotilla. Ini kan ini adalah usaha terbesar sepanjang sejarah dan ini yang fresh, ini kan yang terbaru ya. Saya ingin terangkan dulu, biar bikin terang ya. Apa itu Global Sumut Flotilla? Global, ini gerakan global yang mencakup 47 negara. Pesertanya dari 47 negara. Sumut ini bahasa Arab. Asal katanya Samad, As-Samad, Allahus Samad, gitu ya. Penyelamat. Tegar, sumber ketegaran. Sumut itu artinya ketegaran. Sumut ini sebetulnya diambil dari satu konvoi, namanya konvoi Sumud Maroko, yang tempoh hari march to Gaza itu ya, jalan kaki dari negara-negara Arab menuju Rafah, yang gagal kan. Nah, kata sumut ini diambil. Jadi gerakan global membawa pesan ketegaran, flotilla dalam bentuk armada kapal-kapal kecil. Nah, itulah Global Sumut Flotilla. Kenapa bisa muncul ide ini? Ini adalah akumulasi kemarahan masyarakat dunia yang selama ini lelah, selama ini kecewa terhadap respon pemerintahan negara-negara dunia yang tidak bisa menghentikan genosida yang terjadi. Untuk pertama kali genosida dalam sejarah dilakukan secara langsung, live streaming. Pembantaian dari setiap hari, ratusan nyawa dibunuh per hari itu loh. Dan itu konsisten selama 2 tahun terakhir. Ini kemana our government ini? Ini kemana hukum internasional? Mana hak asasi yang selama ini kita pelajari di kampus-kampus? Semua cara sudah dia lalui, jalur darat, mentok, udara nggak bisa. Oke. Makanya ada satu slogan dalam teman-teman Global Sumut Flotilla, when our government fail, we sail. Nah, ketika mereka gagal, kami akan berlayar. Nah, merinding saya loh dengerin loh. Mungkin dingin-dingin ya, rada aslinya. Jadi fail, we sail. Fail and sail, cuman beda F sama S doang tuh ya? Iya. Ini total berapa aktivis yang ikut nih, Mas? Sebetulnya awalnya itu sekitar 1.000 lebih yang sudah mendaftar dan sudah siap berangkat. Kapalnya pun sebetulnya bukan 42, 80 yang sudah kita siapkan sebetulnya. Namun dalam perjalanan ada kerusakan, ada sabotase, ada serangan-serangan. Serangan ini nggak hanya serangan fisik ya, serangan mental, serangan sea war, kemudian juga serangan politik individual. Jadi banyak yang diancemin tuh kapten-kapten kapalnya. Lu kalau ikut ini jangan harap pulang ke negara lo, gitu loh. Oh, dari pemerintah setempat pemerintah sendiri. Wow. Jadi tekanan tuh luar biasa, makanya
Yang hadir dalam Global Summit for Trial ini, mereka nggak hanya mengorbankan waktu mereka, banyak pekerjaan ditinggalkan. Artinya mereka resign dan mereka tahu mereka pasti dipecat masuk gara-gara ini. Iya. Harta mereka, keluarga mereka tinggalkan. Itu adalah bentuk amarah mereka yang selama ini tadi ya saya bilang terakumulasi dan akhirnya udahlah kita bersama-sama mengadakan gerakan masif ini. Termasuk dari negara-negara yang sebenarnya bukan negara yang mayoritas Muslim ya. Malah mayoritas yang ikut ini negara-negara Barat. Banyak kan Eropa Sebagian sih. besar ya? Ya. Global North kita nyebutnya, ada Global South, ada Global North. Global North ini mayoritas Prancis, Italia, Spanyol, Swedia, Norwegia, Serbia juga ikut di situ. 47 negara, luar biasa. Untuk update sekarang nih Mas, ada rombongan terbaru yang paling mendekati Gaza nggak? Iya, nggak paling juga. Jadi ada ketika hari intercept tanggal 2 Oktober terjadi, 42 kapal dibajak oleh Israel. Saat itu ada beberapa kapal yang sudah mulai berlayar juga, mulai bergerak dari mana itu ya? Dari Italia, ya. Oh, ini beda waktunya Beda waktunya. berlayarnya ya? Ini kita nyebutnya second wave, gelombang kedua. Satu kapal besar isinya sekitar 145 aktivis, rata-rata itu dokter dan perawat, kemudian juga pengacara juga di situ. Mereka naik kapal namanya kapal conscience, kapal kesadaran itu kan, nurani, domir. Kemudian ada 9 kapal-kapal kecil lain yang mengikuti. Ya. Dan hari ini detik ini sekarang sedang terjadi intercept di sana di kapal conscience itu. Itu kalau misalkan kapal masuk sana, itu biasanya diserang itu di wilayah mana? Udah masuk wilayah Israel Palestina atau masih di luar? Semuanya selalu terjadi di perairan internasional. Dan itu dilakukan oleh tentara Israel? Ya. Berarti sebenarnya mereka melanggar ya? Iya. Jelas sekali. Untuk proses intercept tuh seperti apa sih Mas? Ini kan kita ngebayanginnya gimana gitu ya? Kalau kita di posisi itu kan sebenarnya nggak kebayang. Kalau kita kan pernah lihat tuh bajak kapal dari Somalia ya, yang tiba-tiba dia masuk ngelempar ini terus mereka naik. Kalau ini gimana? Tentara Israel tuh? Jadi gini, pertama 40 kapal ini berlayar dengan jarak tertentu ya. Yeah. Tidak dekat tapi masih bisa saling melihat, gitu kan. Tanggal 2 Oktober, kalau nggak salah Selasa itu ya, tanggal 2 Oktober itu ya. Jam 8 malam sudah ada beberapa kapal Israel terlihat dalam radar. Ada 15 kapal Israel, kapal milik satuan komandos mereka namanya Shatayet, mulai berlayar membuat barikade laut. Ya, itu jam 8 malam tuh. Mereka sambil memetakan kali ini malam yang diserang itu kan. Jam 9 malam kami sudah dapat berita ada boarding namanya. Jadi beberapa pasukan komando Israel ini sudah mulai menaiki kapal-kapal besar dulu yang ditarget. Kapal Alma, kapal Sirius, kapal Karma dan sebagainya gitu ya. Ditaikin. Kemudian para aktivisnya diculik setelah disergap dan diteror dengan senjata lengkap gitu kan. Ini momen krusial. Makanya ketika kami training pelatihan sebelum berlayar itu sudah diwanti-wanti oleh steering committee, oleh panitia. Ini gerakan non violence ya. Hati-hati setiap gerak-gerik kita. Dan Israel ini kan hanya membutuhkan sedikit aja gerakan ceroboh kita agar dia menembak. Seperti yang terjadi di Mafi Marmara misalnya kan. Yeah. Makanya kami sudah di training sehingga dia punya legitimasi buat nembak. Menembak, iya. Makanya sudah ada protokolnya. Kalau mereka sudah mulai masuk, pertama HP kalian lempar, buang ke laut. Jangan sampai HP kalian itu diambil, karena kan sepanjang jalan ini kan ada komunikasi kan, di grup khusus ya. Jangan sampai itu terjadikan bahan untuk mereka. Bahan, dan mereka pasti mudah sekali mereka memframing kan, lempar ke laut. Kemudian kalau sudah masuk, tangannya jangan seperti ini, gitu loh, ya, ke depan. Nah gitu, atau gini seperti berdoa. Jadi jangan terlihat kita sedang menyerah. Kedua, jangan sekali-kali mengambil sesuatu dari kantong, apapun itu. Dikira nanti kayak mau menyerang mereka. Ya, gitu. seperti itu. Karena kan setiap tentara Israel itu kan dilengkapi oleh kamera kecil tuh kan. Jadi kalau ngerogoh apapun misalnya gatal gitu ya, disangkanya itu akan jadi mereka asal langsung tembak gitu kan. Ntar ketika justifikasinya ya legitimasi mengatakan ini kami kira ingin melakukan gitu. Selalu lah istilahnya kan nggak perlu justifikasi juga untuk membunuh orang sebetulnya kan. Jadi seperti itu.
Akhirnya karena ini 40 kapal, jadi proses pembajakannya ini itu lama, sampai 12 jam. Ya mereka angkut, bawa ke kapal induk mereka. Itu dibawa berarti aktivisnya? Aktivis dibawanya diculik. ke kapal induk. Ntar kaptennya diarahkan sambil ditodong gitu ya, sambil paksa untuk kapalnya itu merapat ke ke pelabuhan Israel, Asdod. Terus itu bolak-balik mereka tuh sampai selesai. Yang terakhir itu ada kapal namanya kapal Marinette. Itu kapal yang sempat lolos dari pembajakan, itu kapal kecil. Itu kapal Indonesia itu yang beli itu. Jadi ada kapal 5 kapal laut Indonesia yang ikut dalam pelayaran ini. Di antaranya Marinette ini dia sempat berlayar sampai jam 12 siang kalau nggak salah itu. Belum terbajak, tapi dikejar juga akhirnya, dan akhirnya tangkap juga. Itu kapal terakhir yang akhirnya dibajak oleh Zionis. Dari 42 kapal ini, nah ada 2 kapal yang namanya kapal observer. Yang Mas yang saya Hussein tumpangi. naiki. Ada satu namanya Shirin, satu namanya Summertime Jong Melayu. Nah itu kapal observer ini memang sejak awal sudah ada protapnya di situ kan. Sudah ada fungsinya bahwa nanti kalian membersamai kapal-kapal ini sampai masuk ke zona kuning, mendekati zona merah. Melihat situasi depan, kalau kapal-kapal ini masuk ke Gaza, kapal observer ini masuk bareng mereka ke Gaza. Tapi kalau ada intercept, kalian harus menjauh, ambil jalur lain. Kenapa? Jangan sampai semua kapal ini disita, karena harus ada kapal yang menyelamatkan dokumen-dokumen penting dan berharga untuk kita gunakan dalam pengadilan internasional ke depan. Makanya 1 hari sebelum kami masuk ke zona merah, kapal kami observer ini keliling-keliling kita, ngumpulin barang-barang berharga kayak handphone, dokumen-dokumen dari kapten. Itu kan sebulan perjalanan tuh. Itu banyak hal-hal peristiwa-peristiwa di perjalanan, dan kita memerlukan bukti otentiknya, bukan sekedar rekaman-rekaman yang tersebar di media sosial kan. Kita kumpulkan, sekaligus kapal observer juga fungsinya menyuplai. Ada kapal-kapal yang perlu bahan bakar, kita supply. Ada perlu logistik, kita supply juga kapal-kapal itu. Nah setelah itu baru ketika melihat hari intercept, kita langsung kondisikan bergerak menuju perairan lain. Dalam hal ini kapal kami bergerak menuju Siprus. Nah di Siprus berarti wilayah relatif aman lah ya. Ya. Walaupun pemerintahnya belum tentu mendukung juga, atau mereka Siprus mendukung. itu sebetulnya pemerintahnya itu pro Zionis banget. Oh baik. Sebetulnya. Iya. Makanya termasuk pelayanan mereka itu nggak gampang. Saya nggak welcome ya. Nggak welcome. Embassy dari Roma, delegasi kedutaan besar Indonesia di Roma itu sampai datang ke Siprus untuk membantu mengeluarkan saya dari pelabuhan. Itu kan perlu izin kan. Iya. Itu kita nggak dikasih visa transit. Sama sekali nggak. Akhirnya kita di escort namanya itu. Kita dikawal oleh polisi mereka. Waktu mereka yang tentukan, kita dibawa ke imigrasi. Dari imigrasi kita langsung dibawa ke bandara. Jadi nggak ada kesempatan untuk di kotanya sendiri juga.